Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Puspitasari dari kelas 2 Akuntansi Pagi D dengan NIM 213304010340. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sistem penggajian dan pengupahan. Yuk simak videonya. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Yang kedua, fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi, dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Selanjutnya, pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi, gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Berikutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagi keuangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Yang keempat, rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepala pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama,
prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu bekerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang keenam, prosedur pembayaran upah. Selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi PSDM atau HCD, yang mana fungsi ini bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat selip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga, manajer. Fungsi ini memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi. Yang kelima, fungsi keuangan. Selanjutnya yaitu flowchart penggajian. Nah, berikut ini adalah gambar atau bagian dari flowchart penggajian. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu. Ini menurut Zaki Baridwan. Nah, untuk tujuan di atas terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi: yang pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik dan berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga, praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Dan yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah yang pertama ada organisasi. Organisasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pihak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua ada prosedur pencatatan.
Prosedur pencatatan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Yang kedua, ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jenis kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Yang ketiga, ada praktek yang sehat. Praktek yang sehat ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, kartu jam kerja hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.